Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku hamba Allah yang saya muliakan, marilah kita mengenal keberadaan diri kita dalam setiap 24 jam atau setiap harinya kita berada di mana. Ada kalanya kita berada pada orang yang baik. Ada kalanya kita berada pada orang yang jahat. Ada kalanya kita berada menjadi orang yang mulia. Kapan dan ketika bagaimana kita jahat menjadi orang jahat, ketika bagaimana kita menjadi orang yang baik, dan ketika mana kita menjadi orang yang mulia. Ketahuilah saudara-saudaraku, tanpa terasa bahwa kadang-kadang kita merasa kita orang baik, padahal kita berada dalam kejahatan. Kadang-kadang kita menyangka kita merasa orang mulia, padahal kita berada dalam kondisi yang dihinakan oleh Allah. Orang yang baik itu bagaimana? Tentu orang yang baik itu mengikuti petunjuknya Allah wa Rasulih. Dia berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan Allah yang lurus, itu jalan para nabi-nabi, para siddiqin, syuhada wassalihin. Nah, ini mereka orang baik. Termasuk juga orang yang baik itu orang yang jahat, yang melakukan kejahatan, yang sering banyak membuat kesalahan, tetapi dia sadar bahwa kejahatan itu adalah bahaya bagi masa depannya, akhiratnya, masa depan untuk akhiratnya, dan bahaya ketika dia berpulang kepada Tuhannya. Dia sadar, lalu dia melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan. Walaupun di awalnya dia orang yang jahat, tapi dia sadar bahwa kejahatan itu akan membawa dia kepada penderitaan yang abadi selama-lamanya. Dengan kesadaran dia kembali kepada Allah. Nah, ini juga termasuk orang yang baik. Ada orang yang jahat bagaimana? Orang yang jahat itu ya memang orang yang memang melakukan semua kejahatan, kebrutalan, yang meninggalkan perintah Allah wa Rasulih. Tidak ada berminat, tidak ada berniat untuk dia tobat kepada Allah. Tapi ada juga yang dimaksud orang jahat itu orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbuat taat, orang yang patuh kepada Allah wa Rasulih, dan orang yang memang baik dan banyak melakukan kebaikan, tapi dia merasa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain.
karena sudah merasa banyak berbuat baik. Nah, ketika orang yang ini yang sudah banyak melakukan kebaikan, yang banyak berbuat kebaikan, baik kepada Allah, menyembah Allah, beramal kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan sesama manusia dia berbuat baik, tapi dalam hatinya dia merasa dirinya lah yang paling baik. Nah, ini orang jahat ini. Pada hakikatnya orang jahat. Nah, siapa orang itu? Kalau kembali kita kepada sifat, orang ini orang jahat karena orang menganggap dirinya lebih baik. Itu adalah sifat iblis laknatullah. Yang ditanya oleh Allah, hai iblis, ma mana'aka alla tasjuda is armatuk. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis ini kan juga ahli ibadah. Lalu iblis jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, walaupun kita banyak beramal ibadah, tapi kita merasa baik daripada orang lain, sebenarnya kita itu melakukan kejahatan, bukan kebaikan. Nah, ini tanpa disadari. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ada juga orang yang dibilang mulia. Nah, siapa orang mulia ini? Orang mulia itu adalah orang yang bisa mampu menolong orang lain sementara dia dalam keadaan susah. Dia juga dalam keadaan menderita. Tapi dalam susah dan dalam menderitanya ia, tapi dia bisa berbagi dan bisa menolong orang yang menderita itu sementara dia menderita. Dia juga membutuhkannya, tapi dia menolong orang yang minta tolong sama dia. Itu mulia sekali. Kalau ada orang yang memang berada, orang yang memang memiliki, orang yang memang kaya, orang yang memang mampu, lalu menolong orang yang tidak mampu, itu wajar-wajar saja. Tapi orang yang hebat, yang mulianya itu, yang hebat mulianya gitu ya. Orang yang memang dia tidak mampu, tapi bisa menolong orang yang juga tidak mampu. Inilah namanya dalam Al-Quran, yunfikuna bis-sara wad-dharra. Apa nama itu? Yunfikuna bis-sara wad-dharra. Orang yang bisa menolong orang lain, ya, baik dalam keadaan kaya, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, maupun dalam keadaan sempit. Nah, orang ini orang mulia. Siapa lagi orang mulia itu? Orang yang mudah memaafkan. Orang minta maaf enak aja. Tapi orang yang hebat itu, orang mulia itu, orang yang memaafkan walaupun luar biasa cobaan, caci maki, hinaan, tapi dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, padahal dengan bermacam-macam cobaan, hinaan, caci makian yang dia terima, tapi dia mudah memaafkan orang lain. Nah, ini namanya orang yang mulia, memaafkan. Inilah sifat Rasulullah yang hampir tidak bisa ditanding. Memang tidak bisa nama Rasulullah ya. Rasulullah dicaci, dimaki, dilempar, diludahi dan sebagainya, walaupun kakinya berdarah-darah, tapi dia mudah memaafkan orang itu, bahkan mendoakan orang yang benci kepadanya dengan doa yang sangat bagus. Ya Allah mahdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk
karena dia belum mengetahui. Ini mulia sekali. Nah, sifat Rasulullah memaafkan. Nah, ketika ada kita memiliki sifat ini dan kita mudah maafkan, kita termasuk golong orang yang mulia. Dan juga termasuk orang yang mulia itu siapa? Nah, orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Quran kan mengatakan seperti itu ya. Wal kaziminal ghaiza. Orang yang bisa menahan emosi ya, orang yang bisa menahan dirinya ketika marah itu orang yang sangat memahami bahwa hidup ini tidak ada satupun manusia yang menentukan manusia itu. Yang menentukan manusia itu ya Allah itu sendiri. Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah lah yang berbuat dengan sekehendaknya. Lalu apa yang menimpa, apa yang terjadi? Dia memandang itu dari Allah. Lalu dia mudah menahan marah. Karena kalaupun juga dia marah, peristiwa itu juga tetap terjadi. Yang paling sulitnya itu adalah menahan marahnya terhadap apa yang telah menimpa, yang tidak menyenangkan kita. Tapi kita bisa menahan marah itu. Itu sifat orang yang memang tergolong orang-orang yang mulia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.